Seruan dan pernyataan sikap ulama pada Multaqa Ulama Aswaja Nusantara dalam rangka Kopdarnas Kopbatin, kiprah ulama cinta negeri, jaga keutuhan negeri, tolak kezaliman, terapkan Islam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena segala bentuk kezaliman rezim terhadap Islam, terhadap ulama, aktivis dakwah Islam, mulai dari kriminalisasi ulama hingga pembunuhan sadis yang tidak berperi kemanusiaan, tindakan rezim tanpa hukum atau extrajudicial killing, hal ini harus mendapatkan penjelasan dan sikap dari para ulama. Ulama harus menyerukan agar rezim menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan persekusi, serta kekerasan hingga pembunuhan dan segala tindakan kezaliman harus dipertanggungjawabkan. Demikian pula ketidakmampuan rezim dalam menangani wabah pandemi ini dengan segala carut marut kinerja serta ditambah lagi korupsi di tubuh rezim yang semakin menjatuhkan harkat dan martabat wibawa penguasa, termasuk kesimpang siuran informasi tentang vaksin yang akan datang, maupun abai terhadap perlindungan tenaga dokter serta tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Ancaman nyata disintegrasi negeri seperti deklarasi kemerdekaan Papua, indikasi daerah lain seperti Aceh yang ingin melepaskan diri yang kurang mendapatkan respon yang serius, seolah-olah rezim ini membiarkan terjadinya disintegrasi bangsa. Ini semua membutuhkan penjelasan dengan dakwah Islam. Dakwah menuju kepada perubahan harus diserukan sebagai bentuk kecintaan ulama terhadap negeri, pada negeri kita, dan bentuk tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negeri Islam yang terbesar di dunia ini. Dan bukan hanya itu, dakwah ini juga menunjukkan secara visual ihtimamnya terhadap masalah umat Islam di seluruh negeri. Sementara itu, dalam lintasan sejarahnya yang panjang, Khilafah Islamiyah telah terbukti merupakan satu-satunya institusi pelindung dan penjaga atau junnah yang terpercaya terhadap agama, junnah terhadap umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Peran tersebut tidak terlepas dari keterlibatan dan peran serta sumbangsih yang tidak ternilai dari para ulama. Mereka senantiasa memberikan nasihat dan mengontrol atau muhasabah kepada para rezim, pada para penguasa, membimbing dan mengawal mereka untuk menerapkan Islam secara kafah dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Maka dengan hanya berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertimbangkan bahwa satu, dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Dua, kewajiban ulama untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, kepedulian ihtimam terhadap urusan agama dan umat, serta memberikan nasihat, melakukan koreksi dan kontrol terhadap penguasa. Tiga, ulama adalah ahli ilmu yang amal perbuatannya harus sejalan dengan ilmunya. Empat, kebebasan berpendapat, separatisme, dan lahirnya pemimpin zalim serta undang-undang zalim adalah buah penerapan sistem kufur demokrasi yang dipaksakan kepada umat Islam. Yang kelima, ulama sebagai warasatul anbiya adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan, serta pandangan yang jauh ke depan. Dalam sebuah tafsir Al-Haqqi pada juz 10 halaman 337, di situ tercantum sebuah tulisan, al-aqilu man yara bi awwali ra'yihi akhirul umur. Orang yang alim, orang yang cerdas itu adalah orang yang memprioritaskan pemahamannya pada akhir dari banyak perkara. Oleh karena itu, para alim ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Aswaja Nusantara kali ini menyatakan sikap. Satu, wajib hukumnya bagi pemimpin muslim untuk menjaga keutuhan wilayah negerinya. Dan haram hukumnya membiarkan separatisme dan menindak tegas para pelaku yang mendukungnya.
baik di dalam negeri ataupun pendukung yang berasal dari luar negeri. 2. Wajib hukumnya menerapkan syariat Islam secara kafah, agar keutuhan wilayah terjaga dengan kepemimpinan yang adil dan didukung oleh rakyat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kami para ulama mengutuk tindak pembunuhan, tindakan tanpa hukum atau extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat keamanan atas 6 orang saudara kami kaum muslimin yang mendoakan agar kaum muslimin mendoakan kebaikan bagi yang wafat dan menegaskan haram hukumnya membunuh mukmin tanpa alasan yang hak dan harus memberikan sanksi yang setimpal sesuai dengan syariat Islam, yakni hukuman mati bagi pelakunya. 4. Menyampaikan nasihat kepada pemerintah di negeri ini untuk meninggalkan sekularisme, prinsip memisahkan agama dari kehidupan atau fasluddin anil haya sebagai dasar dari sistem kapitalisme demokrasi liberal. Sesungguhnya kebebasan atau freedom atau huriyah, khususnya kebebasan menentukan nasib sendiri, freedom to self-determination, adalah buah dari demokrasi yang hakikatnya adalah jeratan yang sangat berbahaya untuk pemisahan wilayah atau separatisme atau federasi yang senantiasa didukung kekuatan asing, sebagaimana telah terjadi dalam kasus lepasnya Timor Timur pada waktu lalu tahun 1999 melalui referendum. B. Kami para alim ulama untuk menolak demokrasi sistem kufur, haram untuk mengambilnya, menerapkannya, menyebarluaskannya. Demokrasi telah melahirkan rezim sekuler radikal, melahirkan rezim anti-Islam, pemimpin dan undang-undang zalim yang tidak akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, khilafah adalah ajaran Islam, ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama muktabar sepakat akan wajibnya. Kriminalisasi dan persekusi terhadap khilafah adalah kriminalisasi terhadap ajaran Islam yang merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat, serta pelakunya akan mendapatkan azab neraka yang menghinakan. Yang ketujuh, menyeru kepada seluruh umat Islam khususnya para ulama untuk terus-menerus berdakwah di jalan Allah, mengajak kepada kebaikan demi tegaknya syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan di bawah naungan Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Wa ma nasru illa min indihi azza wa jalla wa kafa billahi wakila wa kafa billahi syahida. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.